Aladin, ketika ia dijatuhi vonis oleh hakim pada awal tahun 1977, tampak tenang meskipun vonis 5 tahun penjara baru saja dijatuhkan. Ruang sidang yang awalnya riuh oleh bisik-bisik para pengunjung mendadak hening ketika hakim memukul palu tanda putusan resmi. Wajah Aladin tidak menunjukkan tanda-tanda kekecewaan atau ketakutan. Sebaliknya, ia tampak mengangguk pelan sebelum menutup matanya dan berdoa menengadahkan tangan. Ya, Allah, kalau hukuman ini adil buat saya menerima, tapi kalau ini tidak adil, tolong bebaskan saya. Saat doa itu terucap dari hatinya, suasana di ruang sidang berubah. Ada aura tenang yang tiba-tiba meliputi ruangan itu, seakan-akan waktu berhenti sejenak. Para polisi yang berdiri di pintu tampak ragu-ragu, seolah terhipnotis oleh ketenangan Aladin. Hakim dan para jaksa juga tampak kebingungan. Seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang meredam niat mereka untuk menahan Aladin lebih lama. Dengan langkah yang mantap dan penuh keyakinan, Aladin berdiri dari kursinya. Para pengunjung sidang yang awalnya duduk dengan tegang kini membuka mulut mereka, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aladin melenggang keluar dari ruang sidang dengan tenang, melewati para polisi yang hanya bisa memandanginya tanpa bergerak. Sepasang suami istri tua di barisan belakang menutup mulut mereka, antara kagum dan bingung dengan kejadian yang tak terduga ini. Tak ada satupun polisi yang menangkapnya. Bahkan, saat Aladin melewati mereka, para polisi itu justru membuka jalan, seakan-akan mereka tidak lagi mengingat tugas mereka. Hakim, yang biasanya tegas dan keras dalam mengambil keputusan, kali ini hanya bisa terdiam, terpana oleh apa yang terjadi di hadapannya. Langkah Aladin meninggalkan pengadilan itu menjadi legenda. Ia berjalan keluar dari gedung pengadilan, menuruni anak tangga dengan pandangan lurus ke depan. Esok harinya, media-media dan pemberitaan di masyarakat banyak mengatakan bahwa Aladin memiliki ilmu menghilang. Desas-desus semakin menjadi ketika beberapa saksi mengaku melihat bayangan hitam melingkupi Aladin sebelum ia melenggang bebas. Mitos berkembang bahwa Aladin telah memanggil kekuatan gelap untuk membantunya. Cerita semakin menyeramkan ketika beberapa orang mengaku mendengar bisikan-bisikan gaib saat Aladin berdoa di pengadilan. "Ini bukan doa biasa," kata seorang saksi dengan mata yang terbelalak ketakutan. "Itu adalah mantra kuno, ilmu hitam yang telah diwariskan turun-temurun." Rumor tentang Aladin yang memiliki ilmu hitam menyebar dengan cepat. Bahkan, beberapa orang berani berspekulasi bahwa Aladin telah membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kebebasannya. Namun, Aladin sendiri tidak pernah mengakui tuduhan tersebut. Ia tetap tenang dan menjalani hidupnya seperti biasa, namun tatapan misterius dan senyum tipis yang selalu menghiasi wajahnya menambah kengerian di hati mereka yang pernah mendengar kisahnya. Kisah Aladin Banwali yang bebas dari jerat hukum dengan doa dan keyakinannya menjadi bahan pembicaraan selama bertahun-tahun. Beberapa percaya bahwa itu adalah mukjizat, sementara yang lain melihatnya sebagai keajaiban dari keyakinan yang kuat. Namun, bagi Aladin, itu adalah tanda bahwa keadilan yang sejati akan selalu menemukan jalannya. Aladin Banwali, yang lebih dikenal dengan gelar Rajo Linduang dari Sumatera Barat, merupakan salah satu sosok fenomenal yang dijuluki sebagai Robin Hood Indonesia. Julukan ini tidak terlepas dari tindakannya yang mencuri perhatian masyarakat dan aparat hukum pada masa itu. Sebagai seorang perampok, Aladin Banwali dikenal tidak hanya karena keterampilannya dalam menghindari penangkapan, tetapi juga karena sifat baik hati dan kepeduliannya terhadap masyarakat miskin. Ia tidak sekadar merampok untuk kepentingan pribadi. Sebagian besar hasil rampokannya disalurkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan cara ini, ia mendapatkan dukungan dan simpati dari rakyat, yang melihatnya sebagai pahlawan rakyat yang melawan ketidakadilan sosial. Metode Aladin dalam melaksanakan aksinya sangat cerdik dan terencana dengan baik. Ia seringkali menggunakan strategi yang membuatnya sulit untuk ditangkap, seperti berpindah-pindah tempat dengan cepat dan menggunakan berbagai taktik penyamaran.
Meskipun banyak upaya yang dilakukan oleh polisi untuk menangkapnya, Aladin seringkali berhasil lolos dengan keahlian dan kecerdikannya. Kisahnya menciptakan legenda di kalangan masyarakat, menjadikannya salah satu figur paling terkenal dalam sejarah kriminal Indonesia. Aladin Banwali, dengan keberaniannya melawan ketidakadilan dan kebaikan hatinya, tetap dikenang sebagai sosok yang penuh misteri dan kekaguman. Pria yang berasal dari Kotolaweh, Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, ini lahir pada akhir tahun 1930-an. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dengan orang tua yang bekerja sebagai petani. Kehidupan yang penuh keterbatasan ini mempengaruhi masa kecilnya, membuatnya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Keterbatasan ekonomi memaksa Aladin kecil untuk merantau, mengikuti tradisi bujang Minang yang mencari kehidupan lebih baik di luar kampung halaman. Merantau adalah jalan hidup yang umum bagi banyak orang Minang, yang seringkali meninggalkan desa mereka untuk mencari peruntungan di kota-kota besar atau di daerah lain yang lebih menjanjikan. Setelah meninggalkan kampung halamannya di Kotolaweh, Aladin Banwali memulai perjalanan perantauannya di Pekanbaru. Di kota ini, yang pada masa itu masih dalam tahap berkembang, Aladin menghadapi berbagai tantangan baru. Pekanbaru, dengan suasana kota yang berbeda dari kampung halamannya, menawarkan kesempatan yang luas namun juga memunculkan lingkungan yang keras dan penuh risiko. Konon kabarnya, disinilah Aladin mulai terlibat dengan dunia gelap yang penuh misteri dan bahaya. Pekanbaru, yang menjadi pusat aktivitas perdagangan dan pertemuan berbagai kalangan. Dalam suasana kota yang ramai dan seringkali tidak terkendali ini, Aladin mulai menyentuh sisi gelap kehidupan yang membuatnya terlibat dalam aktivitas kejahatan. Setelah merantau di Pekanbaru, pada tahun 1959, Aladin Banwali melanjutkan perantauannya ke ibu kota Sumatera Utara, Medan. Di kota besar ini, ia mulai merintis bisnis, namun jenis bisnis yang dijalankannya tetap menjadi misteri, karena tidak ada catatan yang jelas mengenai aktivitas tersebut. Namun, alih-alih fokus pada usaha yang sah, kabar yang beredar menunjukkan bahwa Aladin lebih dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai tindak kejahatan di Medan. Kota yang sibuk dan penuh dinamika ini tampaknya menjadi ladang baru bagi kegiatan gelapnya. Pada tahun 1961, Aladin akhirnya terjerat oleh hukum dan dijebloskan ke dalam penjara di Lembaga Pemasyarakatan Pancur Batu, Medan. Penangkapannya menandai babak baru dalam hidupnya yang penuh dengan kompleksitas dan ketegangan. Pasca menjalani hukuman penjara, pada tahun 1962, Aladin Banwali menikah dengan seorang gadis bernama Nurmadiah. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 orang anak. Kehidupan keluarga ini tampak sebagai upaya Aladin untuk membangun kembali hidupnya setelah masa-masa sulit yang telah dilaluinya. Namun, kehidupan Aladin tidak berhenti di situ. Setelah beberapa waktu, ia kembali ke kampung halamannya di Kotolaweh. Di kampung, ia menikah lagi dengan seorang gadis bernama Nurmiah. Dari pernikahan kedua ini, Aladin dikaruniai 11 orang anak, memperluas keluarganya dan menguatkan ikatan dengan tanah kelahiran. Pada tahun 1967, Aladin Banwali memutuskan untuk merantau ke ibu kota Jakarta bersama istri keduanya, Nurmiah. Di Jakarta, Aladin mencoba peruntungannya di Pasar Cipulir, salah satu pasar yang sibuk dan penuh dengan berbagai macam aktivitas perdagangan. Di Pasar Cipulir, Aladin memulai usaha dagangnya dengan harapan meraih kesuksesan baru. Meskipun ia mencoba berbagai macam jenis dagangan, dari barang-barang kebutuhan sehari-hari hingga produk-produk lain, usaha dagangnya tidak berjalan sesuai harapan. Keberuntungan dan kesuksesan tampaknya enggan menghampirinya di kota besar ini. Usahanya yang gagal di Jakarta menambah lapisan baru dalam kisah hidupnya, yang penuh dengan perjalanan dan perjuangan. Dari kegagalan usahanya di Pasar Cipulir, Aladin Banwali terpaksa memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menjadi seorang pencuri. Dalam perannya sebagai pencuri,
Ia dikenal sebagai spesialis pencurian motor dan isi mobil. Di Jakarta, Aladin bertemu dengan seorang teman dari Sumatera Utara bernama Pangabean yang ikut mempengaruhi keputusannya untuk beralih profesi. Bersama Pangabean, Aladin mulai menjalankan aksinya di area-area padat dan ramai seperti Pasar Baru dan Glodok yang merupakan pusat kegiatan bisnis dan transportasi. Kemampuannya dalam mencuri motor dan barang-barang dari dalam mobil membuatnya terkenal sebagai sosok yang sangat terampil dan berbahaya. Keberhasilannya dalam melakukan aksi-aksinya membuatnya menjadi salah satu pencuri yang paling dikenal di Jakarta. Meskipun seringkali ditangkap oleh polisi, Aladin memiliki kemampuan luar biasa untuk selalu meloloskan diri, baik melalui kecerdikan maupun keterampilan yang membuatnya sulit dijangkau oleh hukum. Ketenaran Aladin sebagai pencuri ulung, yang seringkali berhasil lolos dari tangan hukum, menjadikannya legenda urban di Jakarta. Keberanian dan kecerdikannya dalam menjalankan aksinya membuat namanya sering dibicarakan, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan penegak hukum. Aksi Aladin Banwali akhirnya harus dihentikan oleh polisi setelah serangkaian operasi dan penyelidikan. Pada suatu kesempatan, saat ia sedang beraksi di daerah kekuasaannya, polisi berhasil melacak dan mengepungnya. Untuk menangkapnya, polisi terpaksa menggunakan tindakan tegas dan menembak kakinya pada bagian betis, menghentikan pergerakan dan aksinya yang cepat dan lincah. Setelah tertangkap, Aladin dijebloskan ke dalam penjara Glodok, di mana ia harus menjalani hukuman selama 6 bulan. Penangkapan dan penahanan ini menandai akhir dari salah satu babak dalam kisah hidupnya yang penuh warna dan kontroversial. Selama di penjara, Aladin menghadapi tantangan baru, tetapi tetap dikenal sebagai sosok yang mengesankan, baik karena keterampilannya dalam kejahatan maupun karena kemampuannya untuk terus menjadi pusat perhatian bahkan dalam situasi yang sulit. Setelah bebas dari penjara, Aladin Banwali menunjukkan tekad yang kuat untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Dengan niat untuk bertaubat dan memperbaiki kesalahan masa lalu, Aladin langsung mengunjungi rumah Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin. Aladin datang dengan penuh kerendahan hati, mengakui kesalahannya dan menyatakan keinginannya untuk berubah. Gubernur Ali Sadikin mendengarkan kesungguhan Aladin dan memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua. Menyadari potensi dan tekad Aladin untuk berubah, Ali Sadikin memutuskan untuk memberinya pekerjaan. Aladin diberikan posisi sebagai anggota keamanan khusus dalam proyek pembangunan Pasar Senen, sebuah proyek besar yang sedang berlangsung di Jakarta. Di bawah bimbingan Gubernur Ali Sadikin, Aladin mulai menjalani kehidupan baru sebagai bagian dari tim keamanan proyek tersebut. Kesempatan ini tidak hanya memberikan pekerjaan dan pendapatan yang stabil bagi Aladin, tetapi juga menjadi simbol transformasi dirinya dari seorang pencuri menjadi anggota masyarakat yang produktif. Aladin Banwali berhasil meninggalkan kehidupan kriminalnya setelah menerima pekerjaan dari Gubernur Ali Sadikin di proyek pembangunan Pasar Senen. Selama 4 tahun, ia menjalani pekerjaannya dengan tekun, berusaha membuktikan dirinya dan membangun kembali hidupnya secara sah. Namun, selama masa kerjanya, Aladin seringkali menyaksikan kesenjangan sosial yang terjadi di sekitar Pasar Senen. Pada tanggal 15 Januari 1974, Pasar Senen mengalami peristiwa yang mengguncang kota. Kebakaran besar yang dikenal dengan sebutan Malapetaka 15 Januari atau lebih dikenal dengan peristiwa Malari. Kebakaran tersebut tidak hanya menghancurkan bagian besar dari pasar tetapi juga menimbulkan kerusakan luas dan dampak sosial yang signifikan. Peristiwa ini merupakan bagian dari kerusuhan yang lebih besar yang mencerminkan ketidakpuasan sosial dan politik pada masa itu. Aladin menghadapi momen kritis yang menguji tekad dan pandangannya tentang keadilan sosial. Keterlibatannya dalam peristiwa ini, baik sebagai saksi mata maupun sebagai bagian dari keamanan proyek, memberi dampak besar pada pandangannya terhadap ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang telah ia amati selama ini. Peristiwa Malari menjadi momen penting dalam sejarah Indonesia yang juga turut membentuk perjalanan hidup Aladin setelahnya. Setelah peristiwa Malapetaka 15 Januari atau Malari, Aladin Banwali dipindahkan untuk menjaga Binaria Ancol, sebuah area penting lainnya.
Namun, meskipun ia berusaha untuk melanjutkan hidup yang baru dan sah, hati dan pikirannya tidak bisa sepenuhnya melepaskan masa lalu. Perasaan ketidakpuasan dan ketidakstabilan emosional mulai menghampiri Aladin. Terlebih lagi, dampak dari kebakaran Pasar Senen dan ketidakadilan sosial yang terus ia saksikan membuatnya merasa tertekan. Meskipun berusaha keras untuk menjalani kehidupannya sebagai anggota keamanan, jiwa perampoknya yang dulu seringkali mengganggu ketenangannya. Pada akhirnya, ketidakpuasan dan tekanan emosional membuat Aladin kembali terjerumus ke dalam kehidupan lama. Niat dan keputusannya untuk kembali ke jalan kriminal kambuh lagi. Memasuki tahun 1976, Aladin Banwali kembali melanjutkan kehidupan kriminalnya dengan skala yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kali ini, ia menargetkan toko-toko emas, merampok orang-orang kaya dan tokoh-tokoh terkemuka di Jakarta. Aksinya tidak hanya menakutkan, tetapi juga sangat cerdik dan terencana, menjadikannya sebagai buronan utama. Aladin dikenal karena kemampuannya yang hampir tak tertandingi dalam merampok toko-toko emas di Jakarta. Dari cerita yang beredar, tidak ada satupun toko emas di kota tersebut yang tidak pernah dijarah olehnya. Keberhasilannya dalam merampok membuat namanya kembali tersohor dan menambah reputasinya sebagai pencuri ulung yang penuh perhitungan. Ketenarannya mencapai puncaknya ketika kabar menyebar bahwa Aladin bahkan berusaha memanjat Monumen Nasional atau Monas untuk mencuri emasnya. Pada saat itu, karena banyak toko emas yang sudah tidak menjual emas dalam jumlah besar, ia memutuskan untuk mengejar sasaran yang lebih ambisius. Usahanya untuk memanjat Monas merupakan langkah ekstrim dan penuh risiko. Tindakan ekstrim ini juga semakin mendekatkannya pada risiko besar dan konflik dengan aparat penegak hukum yang semakin intensif. Pada masa kejayaannya, nama Aladin Banwali disandingkan dengan preman-preman besar lainnya seperti Kusni Kasdut, Anton Medan, dan Johnny Indo. Masing-masing dari mereka memiliki reputasi yang kuat di Jakarta dan sekitarnya. Tetapi yang membedakan mereka satu sama lain adalah tingkat kekejaman dan kesadisan terhadap korban-korban mereka. Kusni Kasdut dikenal dengan kekejaman dan kekerasan yang ekstrim, seringkali terlibat dalam tindakan brutal terhadap korban-korbannya. Anton Medan, meskipun juga dikenal sebagai preman, memiliki ciri khas dalam caranya menjalankan aksi kejahatan dengan metode yang seringkali melibatkan kekerasan fisik. Sementara itu, Johnny Indo terkenal dengan metode yang lebih mengerikan dan kejam dalam merampok serta mengintimidasi korban. Aladin Banwali, dalam konteks ini, dikenal tidak hanya karena keterampilannya dalam merampok tetapi juga karena kecerdikannya dalam merancang dan melaksanakan aksinya. Meskipun tidak selalu melibatkan kekerasan seperti rekan-rekannya, ia memiliki ciri khas dalam kemampuannya untuk merampok tanpa meninggalkan jejak yang mudah ditelusuri. Meskipun aksinya mungkin tidak sekejam atau sesadis yang lain, reputasinya sebagai pencuri ulung dan keberaniannya menjadikannya salah satu nama yang diperhitungkan dalam dunia kejahatan Jakarta pada waktu itu. Perbedaan paling mencolok dari Aladin Banwali dibandingkan dengan preman-preman besar lainnya seperti Kusni Kasdut, Anton Medan, dan Johnny Indo adalah prinsipnya yang tidak pernah membunuh korbannya. Meskipun ia terpergok atau menghadapi situasi berbahaya saat melakukan aksinya, Aladin selalu menghindari kekerasan fatal terhadap korban. Sementara preman-preman lain seringkali menggunakan kekerasan ekstrim untuk mencapai tujuan mereka atau untuk melindungi diri, Aladin menjaga prinsip untuk tidak mengambil nyawa orang lain. Salah satu ciri khas yang membuat Aladin Banwali berbeda adalah kebiasaannya untuk membagikan hasil rampokannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Masyarakat sering menceritakan bagaimana setiap kali ia berhasil mencuri, sebagian dari hasil curiannya akan disalurkan kepada orang-orang miskin dan yang kurang mampu di sekitar tempatnya beroperasi. Kebiasaan ini membuatnya dijuluki sebagai Robin Hood Indonesia oleh banyak orang, karena ia dianggap sebagai sosok yang melawan ketidakadilan sosial dengan cara yang unik, mengambil dari orang kaya dan membagikannya kepada yang membutuhkan. Bahkan, tak jarang masyarakat menyebutnya sebagai hantu yang berhati malaikat, mengacu pada sifatnya yang meskipun terlibat dalam kejahatan, tetap memiliki sisi baik dan kepedulian terhadap sesama. Menurut cerita,
Aladin mengaku bahwa tidak semua hasil rampokannya ia gunakan untuk kepentingan pribadi. Sebagian besar hasil rampokan tersebut ia bagi-bagikan kepada mereka yang kurang beruntung, menunjukkan bahwa di balik tindakan kriminalnya, ada niat untuk membantu dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini menambah lapisan kompleks dalam karakternya, membuatnya menjadi sosok yang penuh warna dalam sejarah kejahatan Indonesia. Dengan aksi-aksinya yang spektakuler dan kemampuannya untuk terus lolos dari kejaran polisi, nama Aladin Banwali menjadi salah satu yang paling dicari di Jakarta. Meskipun banyak usaha dari pihak kepolisian untuk menangkapnya, Aladin selalu berhasil menghindari penangkapan, berkat kecerdikan dan keahliannya dalam menghindari tangkapan. Namun, setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan yang penuh risiko dan ketegangan, Aladin merasa lelah dengan hidupnya yang penuh dengan pelarian dan kejaran. Merasa bahwa ia telah mencapai titik di mana ia tidak lagi ingin terus-menerus hidup dalam ketegangan. Aladin akhirnya memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada pihak berwenang secara sukarela. Setelah menyerahkan diri, Aladin diadili di Pengadilan Jakarta Pusat. Selama proses peradilan, ia mengakui kesalahannya dan menerima keputusan hukum. Pada akhirnya, Aladin dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Seperti yang diceritakan di awal, setelah divonis 5 tahun oleh hakim, Aladin dengan santainya meninggalkan persidangan. Tidak ada satupun polisi yang menangkapnya, dan Aladin melenggang keluar dari pengadilan tanpa gangguan. Esok harinya, berita tentang kejadian ini menyebar luas melalui media dan pemberitaan masyarakat. Banyak yang terkejut dan menganggap bahwa Aladin memiliki ilmu menghilang, sebuah kemampuan misterius yang membuatnya bisa lolos dari penangkapan. Meskipun Aladin sendiri tidak pernah mengaku memiliki ilmu tersebut, spekulasi dan teori tentang kemampuannya terus berkembang di masyarakat. Keterampilan atau taktik yang membuatnya bisa menghindari penangkapan ini menambah lapisan misteri di seputar sosoknya yang legendaris. Setelah bertahun-tahun berkecimpung di dunia yang gelap, akhirnya Aladin Banwali tersentak untuk benar-benar bertaubat. Pengalaman dan kesadaran akan dampak dari tindakannya membawa perubahan besar dalam hatinya. Ia merasa sudah waktunya untuk meninggalkan kehidupan kriminal dan mencari jalan yang lebih baik. Pada akhirnya, Aladin bertemu dengan Ismail Saleh, Menteri Kehakiman saat itu. Ismail Saleh memainkan peran penting dalam proses taubat Aladin, memberikan bimbingan dan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Ismail Saleh, dengan penuh kesabaran dan pengertian, membantu Aladin dalam perjalanannya menuju kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya Ismail Saleh, Aladin juga mendapat dukungan dari Azwar Anas, Gubernur Sumatera Barat pada saat itu, dan Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya telah memberikan Aladin kesempatan kedua setelah ia menyerahkan diri. Dukungan ini mencerminkan kepercayaan dan harapan mereka bahwa Aladin benar-benar ingin berubah dan menjadi anggota masyarakat yang berguna. Ali Sadikin bahkan memberikan bantuan finansial kepada Aladin untuk membangun bisnis kontraktor di kampung halamannya. Bantuan ini tidak hanya memberikan Aladin modal untuk memulai usaha baru, tetapi juga simbol kepercayaan yang diberikan oleh Ali Sadikin. Akhirnya, pada akhir tahun 70-an Aladin Banwali kembali ke kampung halamannya di Kotolaweh, Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Di sana, ia memulai hidup baru sebagai seorang kontraktor yang sukses. Keberhasilan dalam bidang ini memberinya kehidupan yang stabil dan terhormat, jauh dari masa lalunya yang kelam. Aladin menghabiskan masa tuanya sebagai pengurus masjid dan ketua kerapatan adat nagari di nagarinya. Perannya di masyarakat tidak hanya terbatas pada urusan keagamaan dan adat, tetapi ia juga banyak membantu orang-orang menyelesaikan masalah mereka. Layaknya seorang konsultan, banyak orang datang kepadanya untuk meminta solusi atas berbagai persoalan yang mereka hadapi. Kebijaksanaan dan pengalamannya membuatnya dihormati dan diandalkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, Aladin juga menyalurkan bakat menulisnya dengan menulis sebuah novel berjudul Pasrah saat ia berada di penjara.
Novel tersebut kemudian dimuat secara bersambung di Mingguan Singgalang pada masa itu, memberikan gambaran tentang refleksi dan perjalanan hidupnya yang penuh liku. Kisah hidup Aladin Banwali merupakan bukti bahwa seseorang dapat berubah dan memperbaiki hidupnya, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Dari seorang perampok terkenal menjadi seorang pemimpin masyarakat yang dihormati, Aladin menunjukkan bahwa taubat dan kerja keras dapat membawa perubahan besar dalam hidup.